Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Finda Hastinur Hasanah dari Prodi Pendidikan Fisika Rombel 3B dengan NIM 42014-20013. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi penyelesaian sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Seidel. Maksud pembuatan video ini yaitu guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metode numerik. Tujuan pembelajaran ini yaitu supaya kita lebih memahami lagi tentang konsep penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Metode ini hampir mirip dengan metode penyelesaian persamaan linear iterasi Jacobi. Ya, metode ini termasuk metode yang cukup mudah dibandingkan metode-metode penyelesaian yang lainnya. Ya, metode ini juga sedikit istimewa karena di dalam metode ini terdapat iterasi dan titik awal. Nah, untuk lebih memahami tentang penyelesaian persamaan linear pada metode Gauss-Seidel, mari kita simak video ini dengan cermat ya. Selamat mencermati. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya ya. Baik, di sini saya akan membahas dua contoh soal yang berkaitan dengan penyelesaian sistem persamaan linear metode iterasi Gauss-Seidel. Kali ini saya akan membahas contoh soal yang pertama terlebih dahulu. Gunakan metode iterasi Gauss-Seidel untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear berikut hingga iterasi kedua dengan titik awal 0,0,0. Persamaannya yaitu sebagai berikut. 4x min y min z sama dengan 7. 4x min 8y plus z sama dengan min 21. Kemudian min 2x plus y plus 5z sama dengan 15. Cara penyelesaiannya bagaimana? Nah, cara penyelesaiannya yaitu untuk langkah pertamanya kita harus menentukan rumus pada masing-masing variabelnya. Ini kan variabelnya ada x, y, z. Kita harus mencari rumus x-nya seperti apa, y-nya seperti apa, z-nya seperti apa. Yaitu untuk mencari rumus x-nya yaitu dengan cara menulis persamaan yang pertama terlebih dahulu. 4x min y plus z sama dengan 7. Kemudian 4x-nya kita biarkan di sini saja. Lalu min y dan plus z-nya kita pindah ruaskan. Jadinya 7 min y-nya kita pindah ruaskan jadi plus y, plus z-nya kita pindah ruaskan jadi min z. Setelah itu kita pindah ruaskan kembali persamaan yang kedua ini kita pindah ruaskan lagi. Sehingga seperti apa? Ini untuk 7 plus y min z-nya kita biarkan di sini saja. Lalu ini kenapa bisa 4-nya di bawah? Karena kan di sini kan 4x. Karena saya pindah ruaskan, jadinya per 4. Seperti itu. Itu untuk mencari rumus x-nya, sehingga rumus x-nya jadinya seperti ini. X sama dengan 7 plus y min z per 4. Nah, kemudian untuk menentukan persamaan y-nya bagaimana? Untuk menentukan persamaan y-nya, kita harus
menulis persamaan yang kedua terlebih dahulu, yaitu 4x min 8y plus z sama dengan min 21. Caranya seperti tadi, karena yang dicari adalah y, maka untuk min 8y-nya dibiarkan di sini saja. Selain ini, dipindah ruaskan semuanya. Seperti tadi caranya. Kurang lebih caranya seperti tadi. Ini jadi seperti ini, sehingga y-nya itu sama dengan min 21 min 4x min z per min 8. Kemudian untuk mencari z-nya, persamaan z-nya. Bagaimana untuk mencari persamaan z-nya? Kita harus menulis persamaan yang ketiga terlebih dahulu. Min 2x plus y plus 5z sama dengan 15. Karena yang dicari adalah z. Karena yang dicari adalah z, jadi kita biarkan saja yang ada variabel z-nya. Jadi 5z-nya dibiarkan di sini saja. Maka 5z sama dengan 15. Selain 5z, kita pindah ruaskan semuanya. Seperti ini jadinya. Kemudian z-nya ketemu seperti ini. 15 plus 2x min y per 5. Jadi konsepnya itu hampir sama seperti mencari x dan y. Sebenarnya tiga-tiganya ini konsepnya sama semua. Begitu. Nah, itu untuk langkah pertamanya. Kemudian, untuk langkah keduanya, kita mencari iterasi yang pertama. Nah, iterasi yang pertama itu seperti apa mencarinya? Kita simak sama-sama ya. Nah, untuk mencari iterasi yang pertama itu kita mencari x1, y1, z1. Nah, untuk mencari x1-nya yaitu 7 plus y0 min z0. Y0 dan z0-nya berapa? Ya 0. 0 dari mana? Karena 0 dari sini. Sesuai titik awal yang sudah ditentukan di soal ini. Begitu. Sehingga 7 plus 0 per 4. Jadi untuk x1-nya yaitu 7 per 4. Kemudian untuk mencari y1-nya. Y1-nya yaitu rumusnya min 21 min 4x1 min z0. Min 21 min 4. X1-nya berapa tadi? Kita masukkan. Diganti 7 per 4. Jadi 4 kali 7 per 4 min z0-nya berapa? Z0-nya adalah 0 per min 8. Seperti itu, sehingga ini 4 sama 4 dicoret, sehingga min 21 min 27 sama dengan min 28. Min 28 per min 8. Kita sederhanakan. Dibagi 4, dibagi 4. 28 dibagi 4 sama dengan 7. Kemudian 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi hasil Y1-nya yaitu 7 per 2. Kemudian untuk mencari Z1-nya, yaitu rumusnya 15 plus 2x1 min Y1 per 5. Kita masuk-masukkan. Sama dengan 15 plus 2x1-nya tadi berapa? 7 per 4. 2 kali 7 per 4 min Y1-nya tadi ketemu berapa? 7 per 2.
per 5. Nah, jadi ini 2 sama 4 dicoret. Jadinya 15 tambah 7 per 2 min 7 per 2. 7 per 2 min 7 per 2 kan habis. Jadinya tinggal 15 doang. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi untuk Z1-nya yaitu sama dengan 3. Seperti itu. Ini solusi persamaan linier untuk iterasi yang pertama. Kalau misal ditanya, emang rumusnya mesti ini ya, Kak? Iya, benar. Ini memang sudah rumus untuk mencari X pada iterasi pertama memang seperti ini rumusnya. Y0 min Z0. Y, ya ini rumusnya. Z, ini rumusnya. Jadi ini semua berasal dari memang rumusnya. Seperti itu. Baik, lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga yaitu mencari iterasi kedua. Nah, untuk iterasi yang kedua yaitu untuk rumus X2-nya yaitu 7 plus Y1 min Z1. Kembali ke sini dulu sebelumnya. Kalau tadi iterasi ke-1 kan X1-nya Y0 dan Z0 ya. Pokoknya ini aja ngelihat iterasinya saja. Ini iterasi keberapa? Jadi kalau di sini kalau iterasi ke-1 berarti di sininya berkurang 1. Nah, kalau di sini iterasi kedua berarti sini 1 gitu. Pokoknya berkurang 1 deh di YZ-nya ini. Nah, untuk X2-nya yaitu 7 plus Y1 min Z1 per 4. Sama dengan 7 plus Y1-nya tadi ketemu berapa? 7 per 2. Masukin 7 per 2 min Z1-nya ketemu 3. 3 per 4. Sama dengan 7 itu kan bisa diubah. Ini sama saja kalau kita menyamakan penyebut ya. Ini saya ubah menjadi per 2 semua. 7 itu kan sebutan lain dari 14 per 2 ya. Plus 7 per 2 min 3 adalah sebutan lain dari 6 per 2 per 4. Tinggal dijumlahkan dan dikurangi saja. 14 ditambah 7, 21. 21 dikurangi 6, 15 per 2. Jadi 15 per 2 dibagi 4. 15 per 2 dikali 1/4. Jadinya 15 per 8. Jadi untuk X2-nya yaitu sama dengan 15 per 8. Nah, lalu untuk Y2-nya bagaimana? Untuk Y2-nya yaitu rumusnya sama seperti saya ingatkan lagi, ini konsepnya sama seperti iterasi yang pertama. Hanya saja ini sedikit berganti ya. Kalau tadi 0 dan 1, kalau ini 1 dan 2. Seperti itu. Ini untuk Y pada iterasi pertama tadi kan X1 dan Z0. Kalau ini X2 dan Z1. Jadi rumusnya min 21, min 4X2, min Z1 per min 8. Sama dengan min 21, min 4 kali, berapa tadi X2-nya? 15 per 8. 4 kali 15 per 8, min 3. Z1-nya tadi ketemu 3. Jadi saya ganti 3 per min 8 sama dengan ini 4 dan 8 dicoret menjadi 2, jadinya 21, min 21 min 15 per 2 min 3 per min 8.
sama dengan ini saya samakan penyebutnya menjadi per 2 semuanya. Jadinya 21 ini kan sebutan lain dari min 21 ini sebutan lain dari min 42 per 2. Kemudian min 15 per 2, min 3 adalah sebutan lain dari 6 per 2. Jadi seperti ini. Kita tinggal dihitung saja. Min 42, min 15, min 6. Hasilnya ini, min 63 per 2 dibagi min 8. Jadinya seperti ini. Kalau dari pembagian diubah ke perkalian jadinya seperti ini. Hasilnya segini. 2 kali 8 16. Jadinya 63 per 16. Jadi untuk Y2-nya ketemu 63 per 16. Dan yang terakhir mencari Z2-nya. Z2-nya itu rumusnya 15 per 2x2 min Y2 per 5 sama dengan 15 plus 2 kali x2-nya tadi ketemu berapa? 15 per 8. 2 dikali 15 per 8 min Y2-nya yaitu 63 per 16. Ini 2 dengan 8 saya coret menjadi di sini menjadi 4. Jadi 15 plus 15 per 4 min 63 per 16. Ini saya samakan penyebutnya menjadi per 16 semuanya. 15 adalah sebutan lain dari 240 dibagi 16. Plus, ini kenapa di sini jadi 60 per 16? Karena saya samakan penyebutnya menjadi 16 juga. Di sini 4 kali. Ini saya kalikan 4 semuanya. 4 kali 4 adalah 16. 15 kali 4 adalah 60. Sehingga menjadi seperti ini. Kemudian min 63 per 16 per 5. Tinggal dihitung saja ini. 240 ditambah 60 dikurang 63 hasilnya segini. 237 per 16 dibagi 5. Ini dari bagi diubah ke kali jadinya seperti ini. 237-nya ikut per 16 kali 5 sama dengan 80. Jadi untuk Z2-nya ketemunya segini. 237 per 80. Nah, jadi ini adalah solusi dari persamaan tersebut pada iterasi yang kedua. Ini cukup sampai iterasi yang kedua saja karena sesuai yang diminta oleh soal. Nih, hingga iterasi kedua. Seperti itu. Selain ini juga pada penyelesaian soal ini juga terdapat tabel konvergen. Untuk tabel konvergennya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas contoh soal yang kedua. Gunakan metode iterasi Gauss-Seidel untuk mencari PK dalam kurung K sama dengan 1, 2, 3 dari titik awal P0 yaitu 0,0,0 pada sistem persamaan berikut. 5x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 10. 2x1 tambah 8x2 min x3 sama dengan 11. Kemudian min x1 tambah x2 tambah 4x3 sama dengan 3. Nah, caranya sama seperti yang tadi, seperti contoh soal yang pertama. Hanya saja bedanya kalau di sini itu kalau di contoh soal yang pertama tadi kan hanya sampai iterasi kedua saja ya.
Kalau ini, coba perhatikan soalnya kembali. Untuk mencari PK dalam kurung K1, 2,3. Ini artinya apa? Artinya yaitu kita mencari, artinya kita mencari solusi dari persamaan ini sampai iterasi ketiga. Begitu. Untuk titik awalnya sama seperti contoh soal yang pertama tadi, yaitu 0,0,0. Cara penyelesaiannya yaitu seperti tadi. Langkah pertama kita menentukan rumus dari masing-masing variabelnya ini. Kalau tadi variabelnya X, Y, Z, kalau sekarang variabelnya X1, X2, X3. Kita mencari rumus X1-nya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menulis persamaan pertama terlebih dahulu, yaitu 5x1 plus x2 plus x3 sama dengan 10. Caranya seperti tadi, karena ini yang dicari adalah x1, nah, jadi 5x1-nya dibiarkan di sini saja. Sama dengan 10, pindah ruas semua, jadi min x2, min x3. Kemudian ditemukanlah persamaan untuk x1-nya, yaitu x1 sama dengan 10 min x2 min x3. 5x1-nya pindah ke bawah, jadinya per 5. Selanjutnya, mencari rumus x2-nya. Bagaimana untuk rumus x2-nya? Caranya sama seperti tadi, yaitu dengan menulis persamaan yang kedua, yaitu 2x1 plus 8x2 min x3 sama dengan 11. Karena yang dicari adalah x2, jadinya 8x2-nya biarin di sini saja. 8x2 sama dengan 11, ini dipindah ruaskan semua, jadinya min 2x1 plus x3. Nah, kemudian kita menemukan persamaan untuk x2-nya. x2 sama dengan 11 min 2x plus x3, 8-nya pindah ruas ke bawah, jadi per 8. Seperti itu. Selanjutnya, mencari x3-nya, yaitu dengan cara menulis persamaan yang ketiga terlebih dahulu, yaitu x1 min x1 plus x2 plus 4x3 sama dengan 3. Karena yang dicari adalah x3, jadi yang tidak dipindah ruaskan yaitu 4x3-nya. Lainnya pindah ruas semua, jadi x1, 3 plus x1 min x2. Kemudian kita menemukan persamaan x3-nya, yaitu x3 sama dengan 3 plus x1 min x2. Ini 4-nya dipindah ruas ke bawah, jadinya per 4. Seperti itu. Itu untuk langkah pertamanya. Selanjutnya untuk langkah yang kedua, yaitu mencari iterasi yang pertama. Itu kita menentukan x11, x21, x31. Nah, mencari x11-nya bagaimana? Sesuai rumus yang sudah kita cari tadi. X1-nya menggunakan ini, X2-nya menggunakan ini, X3-nya menggunakan ini. Nah, untuk X1-nya itu 10, yaitu menggunakan rumus 10 min X20 plus
X30 per 5. Ini konsepnya seperti tadi ya, seperti contoh soal yang pertama. Jadi untuk analoginya begini saja. Kalau X1 itu kita anggap X-nya. Kalau X2 kita anggap Y-nya. Lalu X3 kita anggap Z-nya. Seperti itu. Kalau tadi kan semisal mencari X1. Berarti apa tadi rumusnya? 10 min Y0 plus Z0. Kalau ini karena variabelnya X1, X2, X3, jadinya 10 min X20 plus X30. Sama dengan 10 X20-nya berapa dan X30-nya berapa? 0 semua. Kenapa 0 semua? Karena ini sesuai titik awal yang sudah ditentukan. Titik awal P0-nya itu 0,0,0. Seperti itu. Jadinya 10 min 0 per 5. Sama dengan 10 per 5. 10 per 5 berapa? 2. Kemudian kita mencari X21-nya. X21-nya bagaimana rumusnya? Ya sesuai rumus X2 yang tadi kita cari. Sama dengan 11 min 2 X11 plus X30. Kalau yang di contoh soal yang pertama tadi kan apa rumusnya? Ini X2 kan ibaratnya Y. Y sama dengan 11 min 2. Kalau X1 apa tadi anggapannya? X. 2 X1 tambah, kalau X3 tadi anggapannya Z. Z0. Seperti itu ya. Baik, lanjut. 2 kali X11-nya berapa tadi? 2. Maka kita masukkan 2 kali 2 plus X3-nya berapa tadi? X30, mohon maaf. X30-nya berapa tadi? 0 kan? Jadinya X30-nya itu 0 per 8. Jadi 11 min 2 kali 2 berapa tadi? 4. 11 min 4 plus 0 per 8. Jadinya 7 per 8. Jadi X2-nya ketemu 7 per 8. Kemudian untuk X3-nya. Untuk X31-nya bagaimana? Rumusnya ya sesuai ini yang tadi kita cari. Yaitu 3 min X1 ya X11 min X21 dibagi 4. Sama dengan 3 min X1-nya tadi ketemu berapa? Mohon maaf ya, ini ada kesalahan tanda. Ini seharusnya plus. Ya, harap dimaklumi ya teman-teman. Jadi 3 plus X11-nya tadi ketemu 2. 3 plus 2 min X21-nya ketemu 7 per 8. Jadi 3 plus 2 min 7 per 8 dibagi 4. Ini saya samakan semua menjadi per 8. 3 adalah sebutan lain dari 24 per 8. Tambah 2 adalah sebutan lain dari 16 per 8. Min 7 per 8. Per 4. Tinggal dihitung saja. 24 ditambah 16 adalah 40. 40 dikurangi 7 adalah 33. Jadi 33 per 8 per 4. Kalau mengubah pembagian ke perkalian jadi seperti ini. Jadi ini 33-nya ngikut per 8 kali 4 sama dengan 32.
Jadi untuk X3-nya yaitu ketemu 33/32. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah solusi dari sistem persamaan tersebut pada iterasi yang pertama. Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas yang langkah selanjutnya, yaitu mencari iterasi yang kedua. Nah, ini adalah langkah 3-nya. Langkah 3-nya itu mencari iterasi yang kedua. Untuk mencari iterasi yang kedua, hampir sama dengan tadi, dengan iterasi pertama, yaitu kita mencari X1, X2, X3. Tetapi ini pada iterasi yang kedua. Untuk mencari X1 2-nya yaitu sesuai rumus yang sudah ditentukan tadi, yaitu 10 min X2 min X3. Namun X2-nya sekarang menggunakan X2 yang pertama tadi, X21 min X31 per 5 sama dengan 10 min X21-nya tadi ketemu berapa? 7/8 min X31-nya ketemu 33/32 per 5 sama dengan ini pertama saya samakan dengan 7/8-nya ini. Maksudnya saya samakan penyebutnya dengan 7/8. Jadi yang sebelah kiri ini saya samakan per 8 juga gitu. Makanya 10 itu saya ubah menjadi 80/8. Nah, setelah ini saya ubah lagi penyebutnya. Karena apa? Karena sini 8 tapi di sini 32. Kan nggak bisa dihitung kan ya. Maka harus disamakan dulu penyebutnya. Ini saya samakan menjadi per 32 semua. Ini kenapa jadi 320/32? Karena ini saya kalikan 4. 8 kali 4 kan 32. Terus ini 80 kali 4 jadinya 320. Min ini kenapa 28/32? Karena ini saya samakan juga. Ini kan 8 dikali 4 kan 32 per 7 dikali 4 kan 28 min 33/32 per 5. Nah, baru deh ini bisa dihitung. 320 dikurangi 28 dikurangi 33 yaitu hasilnya 259 per 32 per dibagi 5. Nah, ini diubah menjadi perkalian. Jadi seperti ini. 259-nya ngikut. Lalu 32 dikali 5 adalah 160. Jadi untuk X1 yang kedua ketemunya yaitu segini. 259 per 160. Selanjutnya kita mencari X22-nya. Yaitu rumusnya masih sama dengan tadi, 11 min 2X1 plus X3 dengannya tadi itu maksudnya ya ini sesuai yang sudah ditentukan tadi. Kalau X2 kan katanya tadi rumusnya ini kan 11 min 2X1 plus X3 per 8. Begitu. Hanya saja ini X1-nya X12, X3-nya masih tetap dengan tadi. X3-nya menggunakan X31 bagi 8. Lalu dimasuk-masukkan 11 min 2 kali X12-nya tadi ketemu 259 per 160.
dimasukkan 259 per 160 ditambah X31-nya 33 per 32 dibagi 8. Sama dengan 11 min ini 2 dengan 160 saya coret di sini, sehingga di sini menjadi 160 dibagi 2 sama dengan 80. Jadinya 11 min 259 per 80 ditambah 33 per 32 dibagi 8. Ini konsepnya seperti tadi, seperti yang di sini nih tadi. Ini saya ubah penyebutnya dulu menjadi per 8 semua untuk menyamakan yang di tengah sini, lalu setelah itu saya ubah ke 32 semua. Ya sama halnya dengan ini. Ini supaya tidak terlalu rumit, saya ubah dulu ke yang, karena ini kan yang tengah penyebutnya 80 kan, jadi yang sebelah kiri ini saya ubah ke 80 terlebih dahulu. Jadinya kan 11 ini kan saya ubah jadi 880 dibagi 80. Seperti itu. Nah, selanjutnya karena sini 80, sini 80, sini 32 kan nggak akan bisa dijumlahkan kan. Ini jadi saya samakan lagi penyebutnya supaya tiga-tiganya itu sama semua. Jadinya kan ini saya kepengen ngubahnya itu menjadi 160 aja deh. Yang menurut saya mudah lah. Jadinya kan kalau mau diubah menjadi 160 kan berarti sini 80-nya itu harus dikali 2. Sini juga dikali 2. Ini pun sama. Bawah dikali 2, atas juga dikali 2. Ini pun juga sama. Ini biar 160 dikali berapa? Berarti kan 32 dikali 5. Atasnya juga dikali 5. Nah, jadinya hasil 880 dikali 2 kan hasilnya segini, 1760. Lalu 259 dikali 2 kan hasilnya 518. Kemudian 33 dikali 5 hasilnya 165 dibagi 8. Baik, tinggal dihitung saja. Berarti 1760 dikurangi 518 ditambah 165. Hasilnya itu 1407. Iya benar, 1407 dibagi 160 dibagi 8. Ini saya ubah ke perkalian, jadinya seperti ini. Ini 1407-nya ngikut per 160 kali 8 yaitu 1280. Jadi untuk X22-nya yaitu ketemu segini, 1407 per 1280. Dan yang terakhir mencari X32-nya. X32-nya yaitu, kan katanya kalau X3 tadi rumusnya kan 3 plus X1 min X2 per 4. Nah, jadi rumusnya masih sama dengan yang iterasi pertama tadi. Hanya saja ini X1-nya yaitu X1 2, X2-nya X2 2. Nah, jadi 3 ditambah X1 2-nya yaitu berapa tadi? 259 per 160 min X2 2-nya yaitu tadi ketemu 1407 per 1280 dibagi 4. Ini semuanya saya samakan penyebutnya menjadi 1280. Tapi sebelum saya ubah penyebut ke 1280, saya mengubah yang di sini dulu.
Jadinya kan 3 itu kan sebutan lain dari 3840 per 1280. Seperti itu. Ditambah 259 per 160 min 1407 per 1280. Nah, ini 1280, ini 160, ini 1280. Berarti yang harus disamakan kan tinggal yang ini doang. Nah, 160 dikali berapa? Yang hasilnya 1280. Berarti kan dikali 8. Nah, maka sini dikali 8. Nah, yang sini pun juga dikali 8. Seperti itu. 259 dikali 8 kan hasilnya 2072. Min, ini tadi sudah diubah, jadinya segini. Ini turun. Dibagi 4. Sama dengan, nah ini penyebutnya sudah sama. Jadinya sudah bisa dihitung ini. Ya, baik, tinggal dihitung saja. 3840 ditambah 2072 min 1407. Hasilnya adalah segini. 4505 per 1280 dibagi 4. Diubah ke perkalian. 4505-nya ngikut per 1280 dikali 4 yaitu hasilnya 5120. Ini supaya pecahannya lebih sederhana, saya bagi 5. Masing-masing dibagi 5, 4505 dibagi 5 hasilnya adalah 901 per 5020 dibagi 5 hasilnya 1024. Nah, jadi untuk X3 yang kedua ketemunya adalah 901 per 1024. Nah, jadi ini adalah solusi dari penyelesaian persamaan tersebut pada iterasi yang kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah yang keempat. Langkah yang keempat yaitu mencari ini X1, X2, X3 pada iterasi yang ketiga. Pada iterasi yang ketiga, mencarinya bagaimana? Untuk mencarinya pada dasarnya itu ya konsepnya tidak jauh beda dengan iterasi-iterasi sebelumnya ya. Hanya saja kan berganti yang di sininya ini. Nomor-nomor yang di sininya ini. Kayak tadi kalau iterasi pertama ya, katakan kalau iterasi pertama kan berarti X1 1 ya. X1 1 berarti kan di sini X2 0, X3 0. Kalau iterasi kedua X1 2 berarti sama dengan X1 2, X2 X2 1, X3 1. Kalau sekarang ini X1 3 berarti X2 2, X3 2. Seperti itu. Berarti untuk mencari X1 3-nya yaitu 10 min X2 2 min X3 3 X3 2 per 5. Sama dengan 10 min berapa tadi X2-nya ketemunya? 1407 per 1280 min X32-nya tadi ketemu 901 per 1024 per 5. Nah, sebelumnya ini 10-nya saya ubah dulu menjadi ini 12.800 per 1280.
Karena ini saya menyamakan penyebutnya yang tengah terlebih dahulu. Karena yang tengah adalah pernya per 1280, jadi saya ngubah yang sebelah kiri ke 1280. Jadi seperti ini. Nah, kalau ini kan masih ada yang berbeda ya penyebutnya. Jadi belum mungkin bisa dioperasikan. Belum mungkin bisa tidak mungkin bisa dihitung. Jadinya kan ini saya harus menyamakannya kembali. Ini saya samakan menjadi per 5120 yang menurut saya ini mudah, tidak terlalu rumit. Jadinya kan kembali ke sini lagi. 1280 kali berapa sama dengan 51 sama dengan 5120. Berarti kan dikali 4 ya, supaya hasilnya segini. Nah, karena bawah dikali 4, jadi atas pun juga harus dikali 4. Jadi 12.800 kali 4 hasilnya adalah 51.200. Min ini dikali 4 juga sama. Ini jadinya 1407 dikali 4 hasilnya segini, 5628. Min 1024 ini dikali 5 ya. 1024 dikali 5 kan hasilnya 5120. Kemudian 901 dikali 5 hasilnya segini, 4505 per 5120 dibagi 5. Baik, tinggal dihitung saja. 51.200 min 5.628 min 4.505 dibagi 5120. Jadinya kan hasilnya segini, 41.067 per 5.120 dibagi 5. Ini diubah ke perkalian, jadinya seperti ini. Ini ngikut per ini kali ini hasilnya 5.120 dikali 5 hasilnya 25.600. Jadi untuk X1 yang ketiga ini, X13 hasilnya 41.067 per 25.600. Selanjutnya mencari X23. X23 nya berarti bagaimana? Jadi sama dengan 11 min 2X1 3 plus X3 2 per 8 sama dengan 11 min 2 kali X1 3 nya tadi ketemu berapa? 41.067 per 25.600. Nah, dimasukkan plus X32 nya nanti ketemu berapa? 910 per 1024. Ini 2 dengan 25.600 saya coret. Jadi di sini menjadi 12.800. Sehingga menjadi 11 min 41.067 per 12.800 plus 910 per 1024. Nah, jadinya ini saya samakan dulu dengan yang tengah ya. Karena yang tengah pernya adalah 12.800, jadi yang sebelah kiri saya samakan dengan yang tengah. Jadinya 11-nya saya ubah menjadi 140.800 per 12.800 min ini ngikut. Nah, ini masih berbeda penyebutnya.
sehingga belum bisa dihitung. Nah, lalu saya samakan penyebutnya menjadi 25.600. Nah, ini di sini perhatikan di sini ini supaya hasilnya 25.600 berarti 12.800-nya harus dikalikan 2. Atasnya pun juga harus dikalikan 2. Jadi 140.800 dikalikan 2 sama dengan 281.600. Ini juga sama, dikalikan 2 juga, atas juga dikalikan 2. Jadinya 41.067 dikalikan 2 sama dengan 82.134 ditambah ini 1024-nya harus dikalikan 25. Atasnya pun juga dikalikan 25. Jadi 901 dikali 25 sama dengan 22.525. Nah, lalu dibagi dengan 8. Baik, ini tinggal dihitung saja. 281.600 min 82.134 ditambah 22.525 yaitu sama dengan 221.991 per 25.600 dibagi 8. Ini saya jadikan dalam bentuk perkalian, hasilnya yaitu segini, 221.991 per 204.800. Jadi X23-nya ketemu segini. Kemudian untuk mencari X33-nya bagaimana? X33-nya yaitu mencarinya itu sama dengan 3 plus X13 min X23 per 4. Sama dengan 3. X13-nya tadi ketemu berapa? Ini 41.067 per 25.600 min X23-nya tadi ketemu 221.191 per 204.800 dibagi 4. Nah, kemudian ini 3-nya saya ubah dulu menjadi ini, karena ini yang penyebut di tengahnya kan 25.600. Jadi yang sebelah kiri ini saya ubah menjadi per 25.600 juga. Jadinya 3-nya ini saya ubah menjadi 76.800 per 25.600. Ya, di sini ini kan penyebutnya masih beda ya. Jadi tidak mungkin bisa dihitung. Nah, ini saya samakan menjadi 204.800. Nah, jadinya ini seperti ini. 25.600 berarti ini dikali 8 supaya hasilnya segini. Lalu 76.800-nya dikalikan 8 juga, hasilnya ini 614.400 ditambah ini dikali 8 juga sama 41.067 dikali 8 hasilnya 328.536 min ininya ngikut dibagi 4, tinggal dijumlahkan saja, tinggal dihitung saja. Ini ditambah ini dikurang ini hasilnya 720.945 per 204.800 per 4. Nah, berapa? Ini diubah ke perkalian. Nah, yang atas ini ngikut, terus 204.800 dikali 4 hasilnya 819.200. Nah, jadi ini adalah penyelesaian persamaan tersebut pada iterasi yang
ketiga. Pada soal ini, selain penyelesaian di setiap iterasi, juga terdapat tabel konvergen. Untuk tabel konvergennya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Demikianlah video yang saya buat pada kesempatan kali ini. Semoga dengan kalian menonton video ini, kalian semakin paham mengenai penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Mohon maaf bila di dalam video ini terdapat beberapa kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menontonnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.